Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada para penonton yang sedang menonton video kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah setia menonton video kami, walaupun ini video pertama kami. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Tian Ahmad Setiawan dari kelas TI 19D4 dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Saya di sini tidak sendiri. Saya di sini bersama teman-teman saya yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri layar Anda. Bisa Anda lihat karena mungkin sekarang sedang musim pandemi corona, dan di sini kami membuat videonya yaitu ya mungkin jarak jauh ya, social distance. Dan di sini kami akan mencoba menjelaskan salah satu topik, yaitu apakah yang dinamakan e-bisnis itu sendiri. Seperti kalian ketahui dan semua tahu, e-bisnis ini sedang marak digunakan di masa pandemi ini, dan e-bisnis ini banyak sekali digemari oleh pengusaha-pengusaha muda, tentunya oleh programmer juga, seperti kita tentunya dari jurusan teknik informatika. Banyak sekali lulusan teknik informatika yang menggembari perihal e-bisnis ini, dan mereka juga banyak yang melahirkan aplikasi e-bisnis yang mungkin untuk mempermudah berbagai kegiatan bisnis yang tentunya menguntungkan dan bisa bersifat efektif dan cepat untuk laju dari pergerakan bisnis itu sendiri, khususnya di Indonesia. Dan di sini kami akan menjelaskan salah satu aplikasi e-bisnis yang familiar, yang tentunya kalian sudah tahu, karena aplikasi ini sering sekali diiklankan di televisi, di berbagai platform, dan di smartphone juga banyak sekali. Dan di sini kami akan menjelaskan salah satu aplikasi yang dinamakan Akulaku. Akulaku ini kan merupakan aplikasi yang digunakan banyak fungsi ya. Bisa kita digunakan untuk transfer, berbelanja, meminjam uang, dan banyak sekali soal bisnis yang bisa kita kerjakan di aplikasi Akulaku ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing kami, yaitu Bapak Yoga Delicia, selaku pemangku matkul atau mata kuliah dari bisnis elektronik ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak, sehingga kami bisa membuat video yang sangat bermanfaat ini. Dan kami harap video yang kami buat ini bisa banyak manfaatnya, dan Anda bisa mengambil sisi positifnya dan saling sharing kepada teman-teman dan sanak keluarga kalian. Semoga kalian menikmati video ini. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini saya akan oper kepada teman saya yang mungkin sudah standby di sana ya. Saya akan oper kepada teman saya yang pertama, yaitu Rahmat Basri. Kepada saudara Rahmat Basri, saya persilahkan waktunya untuk menjelaskan apa itu aplikasi e-bisnis. Oke, kepada saudara Rahmat Basri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basri dari kelas TI 19D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-bisnis. E-bisnis itu adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis yang menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Selain pengertian e-bisnis itu sendiri, e-bisnis ada 3 penjelasan dari 3 ahli, yaitu yang pertama menurut ahli Stephen Alter,
menjelaskan bahwa e-bisnis adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama, seperti dalam halnya perancangan produk, mengelolakan pasokan bahan baku tentunya, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga penyediaan servis dengan menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerisasi. Yang kedua ada Sid L. Huff menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Cases in Electronic E-commerce, menjelaskan bahwa e-business adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa melakukan kegiatan bisnis dan dengan perusahaan lain atau dari perusahaan yang dengan ke konsumennya. Yang terakhir ada para ahli Loudon. Loudon menjelaskan dalam bukunya yang bahwa e-business adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu e-business. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Rahmat Basri yang telah menjelaskan pengertian dari e-bisnis sendiri. Jadi akan saya jelaskan kembali perihal e-bisnis ini, yaitu e-bisnis ini merupakan kegiatan bisnis. Mungkin perbedaannya kalau e-bisnis ini menggunakan perangkat teknologi atau menggunakan sistem informasi dibandingkan kegiatan bisnis biasa yang dilakukan secara tatap muka dan langsung. Kalau di sini e-bisnis ini karena namanya juga elektronik bisnis, jadi menggunakan perangkat komputer di sini, yaitu berdasarkan sistem informasi dan perangkat lunak berupa software, berupa aplikasi yang bisa digunakan secara portable di mana saja kapanpun. Dan untuk penjelasan selanjutnya saya akan oper ke teman saya satu lagi yang ganteng ini. Saya persilakan kepada saudara Aminuddin untuk waktu dan kesempatannya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin dari kelas TI 19 D4. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang bisnis e-bisnis. Yang pertama, B2B atau business to business. B2B adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang kedua, B2C atau business to consumer. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. B2C akan menawarkan produk yang kualitasnya memang baik dan bagus dengan harga yang relatif lebih murah dengan pelayanan yang baik agar mampu meraih kesuksesan secara cepat. Yang ketiga, C2C atau konsumen to konsumen. Mereka yang terlibat dalam jenis e-bisnis ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. Yang keempat, C2B atau consumer to business. Jenis e-bisnis ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan, lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumennya tersebut diperlukan. Untuk kelanjutannya, saya serahkan kepada moderator. Oke,
Oke, terima kasih kepada saudara Aminuddin yang telah menjelaskan apa itu jenis-jenis e-bisnis. Sangat jelas sekali apa yang dijelaskan oleh saudara Aminuddin ini. Banyak sekali, jadi itu jenis-jenis e-bisnis dari 4 jenis itu. Semuanya banyak sekali yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi e-bisnis yang sudah diluncurkan. Mungkin saya akan menjelaskan kembali dari yang pertama, yaitu B2B atau business to business. Jadi business to business ini jadi hubungannya antara perusahaan dan perusahaan, mau itu di bidang yang sama maupun tidak. Dan ada juga B2C. Di sini B2C kan itu sendiri dikatakan business to konsumen. Konsumen ya. Jadi B2C ini adalah jenis perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan yang kemudian menjualnya kepada pihak pembeli, jadi secara langsung. Dan yang ketiga ada C2C, konsumen to konsumen. Ya, jenis perdagangan ini dilakukan antara sesama pembeli ke pembeli yang lain. Dan yang keempat ada C2B atau konsumen to business, dari pembeli atau mungkin di sini penjual yang tingkatnya kecil atau ya perorangan dengan perusahaan yang lebih besar seperti itu. Dan selanjutnya saya akan oper lagi ke teman saya, yaitu di sini ada Panca, ada saudara Panca. Saya persilahkan waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan bab selanjutnya. Oke, untuk Panca dipersilahkan. Nama saya Panca Bagus Nuryanto. Saya akan menjelaskan tentang bagian bab 3 dan bab 4. Bab 3, apa itu aplikasi e-bisnis Akulaku? Akulaku adalah platform finansial konsumen dan sudah terkemuka di Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja, perusahaan fintech ini berkomitmen untuk menyediakan layanan finansial mulai dari belanja angsuran pada platform online seperti marketplace. Akulaku telah bekerja sama dengan merchant yang ada di Indonesia. Dikenal memiliki fasilitas kredit yang dapat dipilih oleh konsumen dan bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Tentunya agar dapat menikmati layanan dari Akulaku, Anda perlu memiliki akun terlebih dahulu. Bab 4, fasilitas yang tersedia di Akulaku. 1. Cicilan produk cepat. Fasilitas pertama yang diberikan oleh mereka adalah cicilan produk cepat. Anda dapat melakukan pembelian produk atau barang sesuai keinginan dengan cara dicicil, mulai dari produk elektronik, alat rumah tangga, fashion, dan lain sebagainya. 2. Kredit tanpa anggunan. Pada umumnya ketika seorang ingin melakukan pengutangan, hal yang harus dilakukan adalah memberikan agunan seperti halnya mobil, rumah, tanah, dan lainnya. Nah, bagaimana jika Anda ingin mengajukan kredit tapi tidak memiliki itu semua? Nah, di sini Anda bisa menggunakan Akulaku sebagai solusinya. Karena Anda tidak perlu memberikan anggunan apabila Anda telah terdaftar dan mendapatkan limit transaksi, maka proses selanjutnya bisa mengajukan kredit tanpa anggunan dari Akulaku. 3. Dana cicilan Akulaku. Fasilitas selanjutnya adalah dana cicilan yang bisa Anda manfaatkan. Dana cicilan inilah nantinya Anda bisa mengajukan pinjaman dana tunai dengan cara pembayaran cicil dan pilihan tenor yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial. Untuk bisa menikmati fasilitas ini, pastikan Anda sebagai pengguna pinjaman online cukup lama dan riwayat pembayaran masuk ke dalam kategori baik. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada proses verifikasi saat pengajuan dana tunai. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Panca yang sudah menjelaskan tadi 2 bab ya, yaitu apa itu aplikasi Akulaku. Dan
mungkin di sini saya akan jelaskan kembali. Aplikasi e-bisnis Aku Laku ini merupakan aplikasi yang bergerak di bidang finansial, disebut juga fintech. Ini sudah berjalan tidak hanya di Indonesia, ini berjalan di Asia Tenggara juga, sudah sifatnya internasional mungkin ya, di wilayah Asia. Dan tidak hanya itu saja, aplikasi Aku Laku ini menyediakan fasilitas kredit untuk orang-orang yang menggunakannya berdasarkan kemampuan masing-masing dari orang tersebut yang akan mengambil fasilitas tersebut. Dan orang yang akan mengambil fasilitas tersebut diharuskan memiliki akun dari Aku Laku itu sendiri. Dan fasilitas yang tersedia di Aku Laku ini sangat banyak, seperti tadi saudara Panca sudah sebutkan. Yang paling unggul yaitu cicilan produknya cepat, jadi cepat cair mungkin ya bisa disebutkan. Jadi ketika nanti kita akan mengajukan peminjaman atau kredit, proses pengajuannya tidak memerlukan waktu yang lama, tidak sampai 5 menit, bahkan satu menit pun tidak ada, berdasarkan pribadi mungkin ya, jadi pengalaman pribadi. Dan yang kedua itu kreditnya tanpa anggunan, jadi tanpa jaminan, jadi sangat simpel sekali dan memudahkan untuk para konsumennya. Dan berdasarkan pengalaman saya sih, syarat yang paling utama di sini yaitu sudah berumur 17 tahun ke atas ya, agar bisa akun Aku Laku tersebut bisa di-approve digunakan. Dan selanjutnya ada dana cicilan Aku Laku. Di sini Aku Laku juga menyediakan dana cicilan. Maksudnya di sini kita bisa menggunakan dana yang nanti sifatnya kita bisa balikan kembali dana tersebut dengan sifatnya mencicil. Di sini. Terus banyak juga fasilitas yang lainnya, seperti misalkan kalian ingin membeli beberapa produk yang kalian idam-idamkan, yang kalian favoritkan, kan Aku Laku sendiri kan sudah bekerja sama dengan beberapa platform situs belanja ya, seperti Bukalapak, di Shopee, Lazada juga banyak. Jadi kalian bisa membeli barang kalian tanpa harus membayar dulu. Di sini sifatnya pay later dan bisa menggunakan limit kredit yang kalian punya di Aku Laku itu sendiri. Dan untuk bab selanjutnya saya akan persilahkan kepada saudara Intan untuk waktunya dan kesempatannya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Rahayu, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari aplikasi Aku Laku. Yang pertama itu proses pendaftaran mudah, berbeda dengan pinjaman kredit lainnya yang membutuhkan proses lama. Di sini melakukan pendaftaran lebih mudah dan cepat. Yang kedua itu dana cair lebih cepat. Jika Anda sudah melakukan pendaftaran, maka akan diverifikasi oleh tim Aku Laku. Jika peminjaman Anda di ACC, maka dana akan langsung ditransfer ke nomor rekening Anda dengan mudah tanpa harus menunggu lama. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Intan yang telah menjelaskan dari kelebihan aplikasi e-bisnis dari Aku Laku itu sendiri. Jadi ada beberapa kelebihan dari Aku Laku itu sendiri, dari seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Intan, yaitu proses daftarnya mudah. Jadi untuk ACC pendaftarannya ini tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Ketika kita sudah mendaftar, yang terpenting yaitu seperti KTP yang didaftarkan jelas, pekerjaan yang kita miliki juga jelas,
dan usia kita tentunya harus di atas 17 tahun ke atas. Itu langsung bisa di-ACC oleh Aku Laku. Dan yang kedua, dana cairnya cepat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dana yang diterima itu cepat prosesnya, dari pertama kita ajukan sampai cair itu tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Tidak seperti kebanyakan aplikasi e-bisnis yang lain yang memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk approve. Kalau di Aku Laku ini sangat cepat sekali. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan untuk bab selanjutnya saya akan persilakan kepada saudara Maulana Siddiq untuk waktu dan kesempatannya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Siddiq, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan aplikasi Aku Laku. Yang pertama, aplikasi Aku Laku itu tenornya sangat kecil. Tenor yang diberikan kepada konsumen itu biasanya hanya 3 bulan, 6 bulan, sampai 15 bulan. Sedangkan bunga yang diberikan kepada konsumen juga cukup besar. Perharinya bisa mencapai 0,9%. Aku Laku juga memiliki beberapa problem seperti gangguan pada perbaikan sistem. Hal pertama yang mungkin terjadi saat Aku Laku error, dan akses menggunakan jaringan WiFi atau hotspot. Jadi yang dianjurkan untuk seluler atau jaringannya itu menggunakan WiFi atau hotspot. Sedangkan untuk data pribadi sendiri itu agak sedikit terhambat. Permasalahan bug atau kesalahan sistem Aku Laku, masalah ini bisa menjadi pemicu akun error atau tidak bisa digunakan. Jadi sering sekali terjadi akun Aku Laku itu tidak bisa digunakan karena kesalahan bug. Yang terakhir itu mengakses aplikasi Aku Laku dengan VPN, merupakan singkatan dari Virtual Private Network. Sekian penjelasan dari kekurangan Aku Laku. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Maulana Siddiq atas penjelasannya tentang kekurangan dari aplikasi e-bisnis Aku Laku. Seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lain, pasti ada positif, negatif, pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Dan ternyata kekurangan dari Aku Laku sendiri tidak terlalu banyak ya. Kalau dari beberapa sumber dan dari pengalaman saya sendiri sebagai user dari Aku Laku itu dari kekurangan itu ada beberapa hal kecil, seperti yang mungkin kalau di sini tenor tuh mungkin waktu pembayarannya atau pelunasannya sangat sebentar, jadi tidak panjang. Di sini biasanya matoknya 1 bulan. Untuk cicilan untuk barang kebanyakan sih setahu saya ada sampai 6 bulan maksimal untuk kredit barang, dan di sini bunganya lumayan besar, yaitu sekitar 0,9%. Jadi dibandingkan yang lain memang ada yang lebih kecil bunganya, tapi untuk Aku Laku sendiri mungkin kelebihan dari yang tadi saya sebutkan, proses pencairannya cepat, jadi mungkin ya kekurangannya bunganya yang dipatok cukup besar. Itu berdasarkan bagaimana kemampuan dari masing-masing user atau pengguna dari Aku Laku sendiri, bagaimana ya dia untuk memilah aplikasi dari fintech atau finance ini. Banyak juga komplain dari beberapa konsumen perihal masalah server yang sering muncul di aplikasi e-bisnis Aku Laku ini sendiri. Yang pertama yang saya dapat dari sumber terpercaya, yaitu gangguan atau ada perbaikan sistem. Biasanya ketika ada perbaikan sistem di aplikasi sering terhambat untuk melakukan proses pencairan atau pendaftaran. Dan kedua, akses menggunakan jaringan WiFi atau hotspot. Jadi sebelum menggunakan biasanya ada permintaan dari aplikasi Aku Laku ini untuk mengakses atau mengaktifkan WiFi atau hotspot. Di sini untuk mengapa WiFi atau hotspot harus diaktifkan? Karena pertama, Aku Laku ini memerlukan akses yang bisa mengetahui lokasi di mana kita berada. Lewat WiFi dan hotspot, mereka bisa melacak
di mana keberadaan kita. Mungkin hal ini salah satu ini ya keamanan dari akun aku sendiri untuk meminimalisir ketakutan dari akun aku atas pelanggan atau konsumen yang lari ketika mungkin dia meminjam uang, dan untuk tanggung jawabnya maupun mereka lari dari tanggung jawab, dan mereka bisa melacaknya dari histori penggunaan wifi dan hotspot untuk lokasinya mungkin itu. Dan yang ketiga di sini adalah permasalahannya itu ada bug dan kesalahan sistem akun aku. Mungkin kalau permasalahan bug tuh banyak sekali ditemukan di berbagai aplikasi yang lain, berbagai aplikasi bisnis yang lain, karena mungkin namanya software atau aplikasi online itu banyak pembaruan setiap hari, setiap bulannya, pasti adalah masalah begitu. Dan yang terakhir yaitu mengakses aplikasi akun dengan VPN. Jadi akun aku tidak bisa diakses ketika kita mengaktifkan VPN. VPN di sini Virtual Private Network, yaitu biasanya yang digunakan untuk menyembunyikan alamat IP. Jadi kalau kita mengaktifkan VPN dan secara bersama kita menggunakan akun aku, maka akun aku ini tidak bisa diakses untuk kita gunakan. Dan selain itu memang banyak sekali sih masalah, tapi tidak terlalu besar masalah yang biasa bisa ditemukan oleh konsumen, yang biasa dialami oleh konsumen itu sendiri. Oke, akhirnya tiba di akhir video. Jadi dari berbagai sumber yang kami terima dan dari presentasi yang telah kami jelaskan dari masing-masing teman saya dan juga saya sendiri yang sudah tadi jelaskan perihal aplikasi e-bisnis dari akun aku itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapat yaitu aplikasi akun aku ini rekomendasi sekali untuk kalian para pelaku bisnis, untuk bisnis kecil maupun besar yang membutuhkan modal yang sangat cepat sekali, karena akun aku kelebihannya itu. Jadi untuk pencairannya cepat, pendaftarannya juga cepat. Walaupun tidak dipungkiri ada kekurangan juga, tapi kekurangan itu bisa ditutupi dengan efektivitas dari pelayanan akun aku itu sendiri. Jadi untuk kalian banyak sekali pilihan untuk aplikasi bisnis. Namun dari kelompok kami bisa kami simpulkan, bisa kami rekomendasikan akun aku ini sangat aman untuk kalian gunakan untuk kegiatan bisnis, dan akun aku ini juga sudah terdaftar di OJK. Jadi untuk identitas pribadi sangat aman, tidak akan sampai disebarkan dan tidak akan dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan akun aku ini juga sudah terdaftar di berbagai situs belanja, jadi tidak diragukan lagi untuk keunggulannya. Dan mungkin sekian penjelasan dari kelompok 4 dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Yoga Religi atas waktunya. Semoga apa yang sudah kami jelaskan sampaikan bermanfaat dan bisa sampai kepada para penonton. Ambil positifnya kembali, sharing kepada teman-teman kalian juga, dan tularkan berbagai hal positif di sekitar Anda semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya maupun teman-teman saya. Di sini juga kami dalam proses belajar, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kembali untuk waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.